memuji Tuhan bersama-sama dengan mama-mama di rumah, dengan ada Kakak Rosa, adik-adik, ada dengan Kakak Kesia. Masih semangat kan Kak? Walaupun kita masih online, masih semangat ya ibadahnya ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa kita meminta sama Tuhan supaya Tuhan memberkati hari ini dan ibadah kita. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya.
Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian padamu, bukakan hatiku, bukakan hatiku, mendengar dan menghayati firman-Mu. mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Iya, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat adik-adik, kita mau bernyanyi dulu. Yuk, burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan ya adik-adik. Jadi kita harus ingat, Tuhan itu memberi makan dan memberi berkat buat kita. Jadi kita nggak boleh mengeluh. Yuk Bang Suryadi, kita nyanyi yuk. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bagus tidak meminta, tapi Tuhan danani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan teruskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan memuluskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan hukum itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah dan firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan pada Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat. Kita mau bernyanyi adik-adik dari buku MS 179. Habis itu kita mau pengampunan dosa. Tapi ingat adik-adik, anak sekolah minggu siap. Oke, yuk langsung aja kita nyanyi yuk.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Iya adik-adik boleh duduk. Kita masih lanjut bernyanyi dari buku ND 648 ya adik-adik. Yuk Bang Suryadi yuk. Kita membaca ayat bulanan atau epistel minggu ini yang tertulis dalam Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Iya adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan. Kita saat ini mau memasuki pengakuan iman rasuli, tapi sebelum itu kita bernyanyi dari buku ND 565 sambil bangkit berdiri. Yuk Bang Suryadi kita nyanyi yuk. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Iya adik-adik, pengumuman siapa yang berulang tahun dari tanggal 3 Mei sampai hari ini 9 Mei. Ya, kalau yang merasa berulang tahun, maaf, makanya hari ini bisa mengucapkan hanya via online, tapi adik-adik bisa bangkit berdiri di rumah dan kita mau bernyanyi ya. Yuk, Bang Suryadi kita nyanyi yuk, kita ucapin sama adik-adik yuk. Semangat adik-adik yang ulang tahun ya.
nih. Iya adik-adik, jadi adik-adik nggak hanya adik-adik yang berbahagia, tapi kakak-kakaknya juga berbahagia. Yuk kita bernyanyi adik-adik ya, kita ucapin buat kakak-kakak sekolah minggu kita. Yuk Bang Suryadi. Semangat adik-adik ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu pada Kakesya, padamu Kakesya. Selamat ulang tahun, padamu Karosa, padamu Karosa. Selamat ulang tahun. Ya, kita mengucapin ya adik-adik buat kakak sekolah minggu kita ya. 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun kakak Kesya, kakak Rosa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik. Iya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku ND 223. Yuk Bang Suryadi, kita nyanyi yuk. Ku sembah oh Tuhan, kami menang, sekamu menolong masa Tuhan, Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak Ruth sama Kakak Rosa. ya, kakak Ruth dan kakak Rosa akan bercerita hari ini. Bisa disiapkan untuk Alkitabnya adik-adik di rumah. Kalau bisa pakai bahasa Batak lebih bagus, tapi kalau tidak bisa bahasa Batak pakai bahasa Indonesia. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, mama papa boleh temani ya. Boleh ingat dan nama di rumah yang boleh ditemani adik-adiknya ya. Yuk sebelum kita mulai membaca Alkitab kita, mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk, lima tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan, untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadahnya Tuhan. Kalau kami juga bersuka cita Tuhan di hari minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mendengarkan tentang firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah Tuhan, firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan adik-adik sehari-hari di rumah ya Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya kami mau mendengarkan tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nanti kakak Ruth baca ayat 16, kakak Rosa ayat berikutnya. Kita baca ya, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi adik-adik, yang di sini kakak akan bercerita. Tahu nggak adik-adik? Nih lihat nih di sini.
biasanya kalau kakak Rosa berbuat nakal atau kesalahan, kakak Rosa meminta maaf Kepada siapa? Kalau di dunia ini meminta maaf sama orang yang melakukan, kita bersalah kepada siapanya nih kak. Oh iya. Terus kalau misalnya kita berdoa minta ampun kepada Tuhan agar yang kesalahan kakak Rosa bisa dimaafkan sama Tuhan Yesus kakak. Iya, begitu. Jadi adik-adik, kalau kita sudah nakal sama teman kita atau kita sudah nakal sama orang-orang yang kita sayangi, pertama-tama kita harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku sudah nakal, gimana nih Tuhan? Ampuni aku ya Tuhan atas kenakalan aku. Terus habis itu baru kita minta ampun, kita minta maaf sama orang yang kita sudah nakali, sama mama papa kalau kita berbohong. Aduh, kenapa ya anakku berbohong? Padahal sebenarnya mama papanya juga orang baik. Terus tahu nggak adik-adik? Kita lihat ya, ketika kita ragu-ragu sama Tuhan Yesus, Tuhan itu malah bilang apa? Ayo, bilang apa? Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya, kalau kita ragu-ragu kita harus percaya bahwa ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi adik-adik, kalau misalkan ya yang pantas mengampuni dosa kita tuh ya siapa kan dosa? Tuhan Yesus. Iya, karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memikul mati di kayu salib. Iya, karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus itu sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk memberkati kita, untuk selalu ada dekat-dekat dengan kita. Dan jadi adik-adik, pertama dalam kehidupan kita nggak boleh ragu, ya. Kenapa kalau kita ragu Tuhan Yesus akan, aduh, kenapa ya anak aku kok ragu ya? Padahal aku tuh selalu setia loh sama dia, padahal aku selalu ada di samping dia, tapi kenapa dia ragu ya Kak Rosa? Padahal sebenarnya Tuhan Yesus itu nggak pernah bikin ragu-ragu kita. Kalau kita percaya, kalau kita yakin Kak Rosa, Tuhan Yesus akan ada selalu di hati kita dan selalu akan ada di kehidupan kita. Iya, jadi tahu deh siapakah Yesus bagimu? Siapa tadi Kak Rosa? Sebagai juru selamat kita. Kalau bagi Karut, Yesus adalah yang menghapuskan dosa-dosa Karut yang begitu banyak ini. Jadi adik-adik, kita harus mengutamakan dalam kehidupan kita siapa Kak Rosa? Tuhan Yesus. Iya, mengutamakan Yesus dalam hidup kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam belajar. Sebelum belajar kita harus berdoa. Oh, sebelum makan kita harus siapa Kak Rosa? Berdoa. Iya, karena setiap hari kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan supaya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Iya, itu aja firman-Nya hari ini adik-adik. Semoga adik-adik bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui kalau Yesus adalah juru selamat kita dan penghapus dosa-dosa kita dan selalu mau memberkati kita dimanapun kita berada. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya kami bisa menjadi anak yang mau jadi perintah-Mu Tuhan. Berilah kami jadi anak yang baik dan kami mau memaafkan atas kesalahan yang sudah kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, kiranya kami bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan firman-Mu saja ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, amin. Amin. Iya adik-adik, kita persembahannya dilipat dan nanti boleh dititip sama papa mamanya dibawa ke gereja, dititip ke Sintua Lingkungan juga boleh, ke kakak sekolah minggu juga boleh. Dan ingat adik-adik, setiap minggu keempat kakak akan datang ke rumah untuk menjemput persembahannya. Tapi sebelum itu kita bernyanyi ya, aku bawa dan berikan. Yuk Bang Suryadi yuk. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya
untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Yesus